suci. Gimana Ternyata kamu Maria menyembah bukan perawan batu? suci. Nah, ya, terus kamu baca hadis Sahih Bukhari 40:27. Ternyata Maria bukan Kami perawan menyembah Yesus batu. kontol. Apabila Yesus mendapatkan batu itu yang lebih baik, maka kami berkontol. melemparkan dan Yesus mengambil yang maha lain. kontol. Hadis Sahih Bukhari Tuhannya Kristen 40:27. maha Kami kontol. menyembah Tuhannya batu. Kristen Nah. berkelamin dan berkontol. Ya, Yesus udah ya, udah. kontol. Saya udah tausiah Maha di sini. kontol. Saya mau pamit. Tuhannya Kristen Bismillahirrahmanirrahim. maha Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Tuhannya maliki Kristen yaumiddin. berkontol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yesus Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim berkontol. waladdallin. Yesus maha Assalamualaikum kontol. warahmatullahi wabarakatuh. Tuhannya Kristen maha kontol. Tuhannya Kristen Jadi kalau dikatakan seorang perawan suci, bagaimana dikatakan perawan suci? Laki-laki membawa lari anak orang dalam keadaan hamil, yang ternyata itu bukan istrinya tapi masih status tunangan. Itu namanya apa? Kalian sendirilah yang menyimpulkan. Ada tetangga saya hamil, belum menikah, dibawa kabur oleh tunangannya. Belum menikah. Namanya apa? Kau bilang Tuhan saya begini lah, kamu gak bisa membantah bilangan 31. Yang sudah tidak perawan dibunuh, yang perawan dikumpulkan. Mau diapain sama Tuhan kau? Gila perawan ya. Aduh ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Apa katanya lagi? Apa bukan? Nastakin. Oh nastakin dia bilang. Ihdinas siratal nastakin. Apalah bujang punya mulut itu. Pemakan babi. Ngucap Al-Quran pula. Tuhannya aja mendatangkan kesesatan kok. parah. Siapa yang ngorok? Siapa yang ngorok? Nanti ngorok. Abah ngorok. Gimana? Bu Molly gimana? Masih di situ? Enggak. Kabur. Kayaknya keturun aku. Kabur dia. Kita yang lagi ya. Kemana dia ya? Oh, dia nggak ada lagi di situ. Aku cari dulu. Mauli. Kejar terus. Mauli Papahan. Oh ini dia. Oh lagi nggak live dia. Rasa udah nggak punya laki dia nih. Bu Molly. Ayo naik.
terjadi sesuatu di kekristenan. Nggak lama, 2 bulan setelah itu jadi ramai semuanya. Nggak lama gitu loh. Wah ini itu. Ini kayak saya bilang tuh liatin, bener nggak omongan saya? Jadi tuh, lu hina-hina deh gitu. Itu saya bilang liatin, sebentar lagi akan terjadi sesuatu dengan mereka. Tuh jadi saya bilang, jadi omongan gue aku bilang. Rame kan gitu kayak gitu, rame itu sampai rame itu, wah, makan situ penjara nih. Itu yang lu cari kalau lu menghina gitu loh. Karena apa? Yang lu hina itu memang beneran nabi, bukannya kayak Yesus or entah dari mana diangkat jadi Tuhan, bukan gitu. Yang kalian hina-hina itu, yang kalian fitnah itu memang nabi utusan Allah gitu loh. Makanya kalian dapat tuh yang Allah omongin di Al-Quran bahwa kalian Kristen akan ribut masalah ketuhanan sampainya kiamat. Tuh kalian sekarang dapat gitu loh. Tuh betul, kalian gitu loh. Betul itu. Sepakat. Kalian karena kalian memfitnah yang tidak jelas kalau gini ya Bunda ya. Berarti Tuhannya Kristen tidak jelas ini kalau gitu. Ya memang nggak jelas kan, memang itu loh apa Kristen itu penumpang gelap. Tidak ada gitu, Kristen itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada penumpang gelap. Gimana? Siapa Tuhannya dia sih? Siapa? Yohanes 8:44 Bunda. Lanjut. Aku sambil zikiran. Ini si Brili Kristen loh. Super Congor, coba tunjukkan Yesus alif bata, alim ulama. Silakan tunjukkan datanya. Siap. Bentar ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Bentar. Silahkan saja dijawab kalau Kristen tadi. Suruh jawab tuh Edis yang jujur gitu kan. Nih, siapa Kabrili? Nih, ini konteksnya Yesus ya sedang dicari sama Maria sama Pak Yusuf ya. Sesudah 3 hari ia menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah apa nih Kak? Kabrili. Alim ulama coba. Nih. Alim ulama coba. Coba itu coba. Alim ulama nih. Coba jelasin Kak. Alim ulama duduk. Alim ulama duduk bersama dengan alim ulama. Sabar. Ada error. Nah, jikalau ditimbang lamanya patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif, ba, ta dari firman Allah. Silakan. Nah, silakan. Kak Brili. Biserak ini, biserak di bawah. Itu ayat apa, surat apa? Alif Bata, Ibrani No. 5:12. Oh Ibrani, oke. Itu yang aku maksud. Iya, Ibrani 5:12. Oke. Aku baru denger loh bang, sumpah aja. Oh, Yesus juga haji kok. No, tapi yang alif bata ini ulama-ulama aku baru dengar hari ini, sore ini aku baru dengar. Yesus haji loh. Wah seru tuh. Bang Blender. Silakan dijawab. Kenapa kak? Bang Super Jongor itu tadi kasih tahu lagi dong. Mungkin saudaraku sendiri belum tahu ya. Di Ibrani itu. Bang. Naila, jangan sombong. Begitukah?
Oh. Pagi bang. Pagi. Gimana? Gimana? Irwan? Ya bang. Udah bangun, rajin bangun pagi juga kamu ya? Belum tidur bang. Subuh berapa rakaat nih? Irwan? 4. Berapa? 4. Yang abang tanya subuh berapa rakaat? 4 abangku. Lah, kok bisa? Enggak, baru ini aku dengar subuh 4 rakaat ini maksudnya gimana? Yang betul-betul jawab, ditanya betul-betul, jawabnya betul-betul. Irwan, Ya bang. ditanya betul-betul, jawabnya betul-betul. Serius aku bang. Loh, dari mana kamu? Dalilnya ada tuh, subuh 4 rakaat. Coba tolong. Ada lah bang. Di mana? Nanti ya kalau di room. Ah? Nanti kalau di roomku. Bah, di sini kan kamu ngomongnya di sini, jawabnya di sini lah. Ngapain lagi di rumah? Gimana sih? Ketika si Merpati salah di roomku, dia minta maafnya di room lain. Bahkan bukan sama aku. Kok ke orang lain lagi? Inilah Irwani selalu melemparkan kesalahan itu ke orang lain. Jangan lagi ke orang lain. Nah. Ada Bu Moli. Naik Bu. Aman sudah Bu. Udah steril room saya Bu. Kan orangnya lagi tidur itu. Nah terus gimana sih Irwan ini? Aku bingung loh teman-teman ya yang di bawah yang mendengar ya. Irwan saya ini mengatakan sholat subuhnya 4 rakaat. Aduh. Apalagi tidur si Nora, udah berantem kami di tempat si Buya, pandai kali kau bercerita. Kenapa lagi? Kan orang lagi tidur Bu, aman Bu. Dia udah berantem kami di room si Buya sama dia. Yang berbeda kali itu, pindah sana pindah sini hanya mencariku. Iya, lagi pok cantik dia. Tanya terus Bang Ded, di mana dalilnya itu sholat subuh itu 4 Kalau dia rakaat mau itu? kawin nampak Sebentar Bu, sebentar Bu, tahan dulu Bu. Aman. Di mana itu? Waalaikumsalam itu. Coba tanya dulu, di mana itu dalilnya itu sholat subuh itu 4 rakaat? Irwan. Ya bang. Iya, di mana dalilnya? Subuh 4 rakaat itu di mana? Ini kalau nggak diluruskan ini, kamu nanti dibilang penyesatan loh. Irwan saya Bang. Muslim apa Oten? Nah, jawab Irwan. Coba bilang dulu Bang Ded. Soalnya sampean ini juga sering masuk ke komal dia ini. Iya, sebentar. Siapa?
Siapa yang bilang sholat subuh 4 rakaat itu? Irwan Halo saya. Tes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Irwan saya. Ya silakan lanjut. Ya kasih aja dalilnya mana gitu. Ya. Ya, aku tunggu di roomku ya. Enggak di sini aja, di sini aja Irwan. Tadi Bang Al nanya Irwan Sani Islam atau Kristen? Jawab. Lari takut sama saya dia. Irwan. Kalau ada yang bilang sholat subuh 4 rakaat itu antara 2 saja. Kalau enggak Syiah itu Yahudi. Kalau Oten ya jelas lah dia pura-pura ya. Tapi yang biasanya menggabungkan sholatnya itu 3 waktu ya, itu Yahudi sama Syiah. Kalau Syiah kan 3 waktu dia sholatnya. Nah Syiah Yahudi juga 3 waktu. Jadi ngikut Syiah. Syiah ngikut Yahudi. Bahaya ini kalau diluruskan ini. Iya. Ya silakan lanjut deh. Orangnya udah lari. Iya Bu Moli. Ya ada yang biasa diskusi di sini. Siapa Bu Moli ya? Bu Moli. Ya tahan nggak sama Bu Moli Bang? Ya saya tanya dulu. Nggak tahan nggak kira-kira Bang? Apa tahan apa? Sama Bu Moli kira-kira tahan nggak diskusi sama Bu Moli? Enggak apa-apa lah. Justru sama ibu-ibu tuh bagus itu. Oh ya sudahlah. Oke lah kalau begitu, lanjutlah kalau begitu. Nah, Bu Moli kan naik ke atas ini dia ada kalau nggak mau silaturahim pasti dia mau diskusi kan. Iya Bu ya. Gitu Bu. Kalau kamu tanya tentang Alkitab, saya jawab dengan Alkitab. Oke, baik. Oke, saya tanya, apakah Ibu menyembah manusia? Hanya Tuhan yang disembah manusia. Hanya Tuhan yang disembah manusia. Kalau manusia menyembah manusia, apa bisa? Iya. Oke. Enggak, saya bukan tanya apa bisa atau tidak bisa. Maksud saya yang Ibu sembah itu apakah Tuhan atau manusia, itu yang saya tanya. Kan sudah saya tanya tadi. Kita menyembah tidak manusia, hanya Tuhan yang kita tidak sembah. manusia. Baik. Berarti Ibu tidak menyembah Yesus ya? Ya, Yesus juga mengajarkan kita menyembah Tuhan. Dia tidak bilang menyembah dia menyembah Tuhan, diajarkan Kristen. Ya baik. Jadi Ibu tidak menyembah Yesus. Ya ini jawabnya yang kamu bilang Yesus ajakan juru selamat. Ini Yesus yang mengajak umatnya ya. Iya, saya tahu, saya sepakat. Kalau Yesus juru selamat, saya sepakat. Ya. Yang saya tanya kan bukan itu tadi. Yang saya tanya, apakah Ibu menyembah manusia atau tidak? Itu yang saya tanya. Ya ini jawabnya. Ajakan juru selamat ini kan Yesus yang mengajak ini. Ajakan juru selamat. Baik. Ketika juru selamat yaitu Yesus mengajak menyembah Tuhan. Ya saya sepakat Bu. Ya ini jawabnya yang diajarkan Yesus ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, ya kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini Yesus ini ya, Yesus ini yang berkata. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Oke, baik. Ya. Saya udah sepakat, saya terima. Semua ya Pak, biar saya baca dulu. Jangan terlampau panjang Ibu. Soalnya saya di pinggir jalan. Pak, nggak mengerti nanti Bapak arti yang. Silakan. Saya ngerti juga ayat itu. Saya tahu ayat itu. Ya silakan. Boleh nggak dibaca semua Pak? Kalau nggak boleh ya nggak usah puja. Asal tidak nggak poin-poinnya saja. Ya inilah semua ini poinnya Pak sampai habis. Kalau nggak kita tidak mengerti Pak. Asal tidak kelamaan aja nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Ini ayat berapa ini? 25 sampai 30. Boleh nggak Bapak mau dengarkan? Biar saya baca terus. 5 sampai 30 kepanjangan Bu. Ibu ambil aja poinnya berapa. Gak usah lagi pertanyaan Bapak. Gak usah ya. Terima kasih banyak lah ya Pak. Iya silakanlah Ibu bacalah. Kita dengarkan. Silakan Ibu. Kita dengarkan firman Tuhan.
Ibu Nauli, silakan Bu. Inilah kalau saudara orang tua merajuk, repot kita jadi kan. Ada, dia bukan merajuk itu. Dia bukan merajuk, dia malu-malu. Malu. Silakan dibaca Ibu, saya dengarkan Ibu firman Tuhan. Bu Molly, aku takutnya nanti kayak kejadian waktu di itu loh, di Zoom itu tiba-tiba meninggal gitu lah. Aku takut gitu sih. Ada aneh aja kan. Dedi. Semoga meninggal. Padahal nggak apa-apa tadi saya bilang. Baca Bu, kita dengar. Itu nggak mau dia. Turun sendiri dia. Turun sendiri dia. Jitro ini Demian apa bukan, Det? Bukan. Siapa? Oh, ini Nero ya. Kaisar. Mana? Gersom Jitro nih ya? Iya, Kaisar. Bang Junta kan? Yang mana sih Bang? Kaisar mana? Bang Junta. Ya, yang Bang mana? Junta. Bukan itu Jitro. Oh, bukan ya? Apa Bila sama ini sama Demian. Itu sudah sama. Waalaikumsalam Bang Rehan. Nah, mana aja Bang Rehan ini? Mana itu Mauli tadi? Ditanya apakah nyembah manusia atau tidak, dia nggak mau jawab dia, Den. Turun sendiri. Dia tak mau jawab. Kan saya tanya apakah menyembah manusia atau tidak. Dia jawabnya kemana-mana tadi. Lain dia tanya, lain dia jawab. Ditanya apakah nyembah manusia atau tidak, dia bilang Yesus mengajarkan menyembah Bapa katanya. Yang saya tanya kan ibu, bukan Yesus. Yesus nyembah Bapa, tapi ibu kan nyembah Yesus, bukan nyembah Bapa ibu. Jadi beda antara ibu sama Yesus, tidak sama. Halo. Inilah repotnya nih kalau sama sudah tuh. Pak Askiman, mungkin apa yang mau dibantu dalam doa? Pas ditaruh udah sampai jalan sendiri, rambut kayak kena badai, ini barang-barang. Adam, Tafadhal, gas. Merendah itu jangan dinaikkan. Ini kan ranah berpikir ini, bukan ranah imani saja. Artinya ada kecerdasan yang harus kecerdasan kepala bapak kau. Kecerdasan kepala bapak kau. Kau baca itu. Langsung live-nya. Dia langsung mau report. Kau tahu Kio, mau kau report ini, aku nggak peduli, aku buat lagi aku. Kau pikir aku takut? Nggak ada apa-apanya di TikTok ini. Mau di reportnya buat lagi, di reportnya kayak Tuhan kau. Naik turun. Jadi kalau aku di report nggak apa-apa, buat lagi. Ya? Kalau nggak sanggup berpikir, baca kan? Dialektika, masuk ke dialektika. Nggak bisa berpikir logika katanya. Kalau nggak sanggup berdialektika, berdialog, aduh, kasihannya orang Oten ini. Bodoh kau, bodoh. Tuh kau yang nggak berpikir Tuhan bisa mati aja nggak akan mungkin terjadi. Bicara sendiri, pikirkan Tuhan bisa mati aja nggak mungkin orang berpikir. Jangankan Tuhan, aku belum pernah dengar setan mati dibunuh manusia, belum pernah. Malaikat mati dibunuh manusia, belum pernah. Yang hanya bisa membunuh malaikat, setan cuma Allah, Tuhan ya, yang menciptakan semua makhluk. Ini bisa Tuhan dibunuh manusia, yang bodohnya Geo. Nauzubillah min zalik. Tuhan itu mana bisa Nauzubillah min zalik. Yang bodoh lah kau pakai logika kau, makanya kau jangan makan babi, makan darah, makan anjing, makan
goreng. Makan ikan goreng biar pintar kau pakai omega-omeganya. Udah dibilang babi itu secara kesehatan dibilang nggak boleh. Ya kan? Dan dimakan juga. Yang aneh katanya enak-enak padahal Tuhannya aja nggak makan babi. Kan tinggal minta ampun. Coba bayangkan. Tinggal minta ampun. Minta ampun kepala kau bilang udah tengok lah ya, katanya Yesus itu dibunuh untuk menebus dosa. Tetapi dalam kitabnya, katanya hari kiamat sudah dekat, ayo bertobat. Aduh, untuk apa Tuhan kau disalib? Untuk apa Tuhan kau digantung begitu? Untuk apa? Coba, kalau sudah ditebus, kenapa dalam Bible kau dikatakan hari kiamat sudah dekat, ayo bertobat? Makanlah, lalu minta ampun. Belum lagi di Matius 7, 21, 23. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang mengikuti perintah Bapakku. Makanya kau dengar Yesus bilang hanya orang yang mengikuti perintah Bapaknya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kau mengikuti perintah si Paulus? Kenapa kau ngikutin perintah Paulus? Si Paulus bilang, aku tidak berkata-kata sesuai kata firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang mengerti bermegah-megah. Ya, itu si Paulus bilang, aku tidak berkata-kata sesuai firman Tuhan. Bagaimana kau mempercayai Paulus? Dia bilang sendiri aja dia tidak berkata-kata sesuai firman Tuhan. Kenapa yang kau Tuhankan tidak kau percaya? Ini kan fatal ini. Ini fatal. Ya, fatal distraction. Ya. Apa kata si Yesus? Aku mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20:17. Bro, Yesus kau mau pergi kepada Tuhannya, bro. Kepada Tuhannya, bro. Kau bilang Allah itu identitas. Ya kan, nama. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Bro, mengajar secara logis. Yohanes 20:17, bro. Yesus kau pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kau panggil Bapak Allah, Yesus panggil Bapak Allah. Ya sama kedudukan kau sama Yesus, bro. Aku lama aku ini. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahku lah yang memuliakanku. Yohanes 8:54, bro. Orang tolong dikirim love orange supaya roomnya tidak goyang ya. Orang lain menolong. Teman-teman tolong love orange supaya room Abuya tidak goyang dan tap layar, oke? Tap layar guys. Klinik mulai gempa. Ayo. Mbak Erma, dia udah tahu Mbak Erma. Madam, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ya. Mbak Erma, coba bayangkan, si Paulus bilang, aku bukan berkata-kata sesuai kata firman, tetapi berkata-kata sebagai orang bodoh yang percaya bermegah-megah. Coba Mbak Erma, Tuhannya yang dituhankan tidak dipercaya. Kata Tuhannya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jangan tampilkannya nggak cerdas. Iya, kasihan. Teman-teman di bawah coba bilang, Keo is dead. Ini berpikir ini. Keo is dead. Data valid Pak Keo. Data valid ini. Bagus membuat masakan yang baru, menu yang baru itu. Keo. Nggak ngerti Tuhan. Keo. Kau sama kayak bom-bom. Kau mau bertengkar lagi sama bom-bom seperti Edis. Hanya Kristen yang tahu agamanya. Padahal bahasa Indonesia, woi. Emang kau pikir kalau udah ngomong agama bahasa Indonesia itu berubah arti? Jadi Mbak Erma. Jadi
Kristen ini kalau begitu dalam bahasa kitabnya ya mengatakan A jadi B. Sesuai ordernya lah pokoknya. Tuh. Coba Mbak Dia Emma. belum makan babi. Kasihkan dia sekali Mbak Makan Emma. daging babi itu, makan daging babi lalu minta ampun minimal sekali seumur hidup. Oke, gua lagi sarapan, lo jangan minta tolong sama gua, Keo. Iya. Jangan minta tolong Tuhan sama Yesus, itu minta tolong maha sama Yesus, Keo. pengasih dan maha pengampun. Jadi kalau kita mengerjakan dosa yang masih bisa diampuni, kerjakan aja lalu minta ampun. Botol. Kalau memang Tuhan kau mengampuni, ngapain dia bunuh diri? Tuhan maha pengasih maha Nggak, pengampun. gini. Lucunya gini Jadi teman-teman. Mereka ini menganggap dosa manusia itu, dengar kau. Jadi gini, mereka percaya bahwa semua manusia yang lahir ke dunia ini akan berdosa gara-gara dosa Nabi Adam yang makan buah kuldi. Makan buah kuldi. Tetapi dia yang makan babi, yang dilarang, notabene dilarang di kitabnya, dia makan bebong. Ya lalu Dia tidak merasa berdosa, dibilangnya enak. Manusia kayak apa kau? Manusia kayak apa ya kau yang menghukum Nabi Adam berdosa sampai seluruh manusia ini menanggung dosanya gara-gara makan buah kuldi yang dilarang. Sekarang udah dilarang makan bebong dalam Bible-nya, dipakai, dimakan juga. Katanya itu bisa minta ampun. Memang bodoh lah kau, memang egois, botol kau, bodoh dan tolol kau, bodoh dan tolol. Enggak teknis, Bodoh and tolol. Nabi Adam makan buah kuldi, ya, dilarang sama Tuhan, dosanya sampai semua manusia yang baru bangun aja, baru hidup aja langsung berdosa. Minimal sekali. Tetapi dia makan babi yang jelas-jelas dilarang dalam Bible-nya, dia nggak peduli. Berbuat jari kalian teknis. Cobalah orang bengal kayak kau tuh. Bengal. Teman-teman tulis oten bengal. Iya, di luar Allah bengal. itu menyekutukan. Oten bengal. Kalau yang lain kan dia Jadi Nabi Adam makan buah kuldi berdosanya sampai nanti kiamat. Kalau oten makan babi yang dilarang katanya nggak apa-apa. Memang bengal kau tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Berita dalam Bible kau sendiri, oten bengal, mampus kau bengal. Biar malu kau, biar malu. Iya, tulis lagi deh, oten bengal. Oten bengal. Minimal. Jadi gini ya Mbak Irma. Ada agama-agama lain yang sebenarnya nggak sesuai dengan ajaran kita, tapi dia ngikutin ajaran kitabnya, bener nggak? Tuhan ini. Tuhan ini. Gimana itu Mbak Irma? Iya, jadi makan B2 itu lalu minta ampun. Kita kalah kali dulu aturan ini. Kan bersekutu menyekutukan itu yang tidak diampuni dosanya. Ya makan babi makan. Bengal kau. Di mana kau itu? Percaya. Teknis. Di mana itu Keo? Teknis Iya. Di mana itu Keo? Data. Ya kan dosa itu kan diampuni kalau bertobat, ya makan aja B2 itu. Minta ampun. Dosa ya ampun. Sedangkan Nabi Adam aja dia udah minta ampun, di dalam Kristen masih berdosa, Mbak Irma. Kan bertobat, Mbak Irma. ya diampuni. Mbak Irma. Sama seperti kita. Jadi kalau Nabi Adam di dalam ajaran mereka sampai sekarang, sampai mau kiamat nanti nggak diampunin. Tetap aja manusia yang baru lahir owe-owe katanya menanggung dosa Adam. Alhamdulillah. Bunda madam, aku izin bertanya sama Keo, bisa nggak nih Bunda? Siap, lanjut. Tertarik nih sama tadi nih. Aku tertarik nih sama Keo tadi nih. Coba Keo, tadi kan Anda mengatakan bahwa ketika kita bersalah kita itu kan bisa minta ampunan. Nah, sekarang aku tanya ini sama Keo nih. Nah, apa di dalam Kristen yang harus dilakukan untuk masuk ke dalam surga? Apa? Apakah kejahatan yang atau tidak kebaikan? diampuni dosa itu menyekutukan Allah. Yang saya tanyakan, jadi yang lain kerjakan aja minta ampun. Seperti makan babi tadi. Iya, seperti makan babi tadi, makan aja. Saranku teknis, berkuajari kalian ini. Pertanyaan saya coba. Coba ulangin pertanyaan saya coba. Iya. Coba ulangin pertanyaan saya. Biar kulangi pengajaranku, ya makanlah babi minimal sekali lalu minta ampun.
Apa yang saya tanyakan tadi apa? Kerjakan aja tuh, dilarang. Tapi kita minta ampun karena Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Apa yang saya tanyakan? Enggak, biar ku ajari kalian teknisnya ini. Ini teknis ini. Jarang ada yang tahu ini. Dengar. Iya, biar ku ajari kok teknisnya. Hal-hal seperti ini jarang ada yang tahu. Pertanyaan saya seperti ini, ya. Pertanyaan saya seperti ini, bukan seperti itu kau jawab. Nah, Pertanyaan saya catat yang tadi. Pengajaranku tuh catat. Biar bisa kau terapkan dalam kehidupanmu. Dengar dulu pertanyaan saya dulu, dengar. Apa yang harus dilakukan di dalam Batasi ya. Ya itu pengulangan madam. Report ya. Ya bantu tap layar Iwan Fillah. Tap layar teman-teman. Iwan Fillah. Kasih love orange 1 aja ya. Orange 1, mohon dibantu biar kliniknya kita seterong. Itu madamnya kasih mawar teman-teman, minimal 3 lah. Madamnya kasih mawar. Ya minimal 3 teman-teman supaya aku nggak tercampak. Yang ditanya apa, dijawab apa. Oh dia kabur ya? Kabur dia dek? Riti. Bengal. Anehnya gini loh, Nabi Adam makan buah kuldi larangan sampai nanti kiamat baru nggak dimaafin. Katanya itu dosa terkutuk katanya. Kutuk gara-gara makan buah yang dilarang Tuhan. Dia melanggar larangan Tuhan dalam Bible-nya. Katanya nggak apa-apa. Laki disunat, dikasih tahu lagi dikerat kulit khatannya, kulit khatan. Tiba-tiba dibilangnya sunat hati. Ya Allah ya Rabbi. Sejak kapan ada sunat hati? Macam mana cara menyunat hati? Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi gini ya teman-teman, yang aneh dan mungkin ya dari 400 sekian penonton di bawah ini maupun Muslim maupun Kristen. Ya follow aku adikku aku follow. Buy jangan kelamaan buy ngopinya jangan kelamaan buy ngopinya jangan kelamaan buy celup buy. Ya. Ya buat. Iya aku juga deh, aku juga. Yang 3 juga aku udah hilang, nggak tahu, lupa aku passwordnya. Nggak apa-apa lah, aku buat lagi ya. Aku yang kepental, sekarang aku yang kepental. Teman-teman, tolong love orange 1 ini kan ada berapa? Dari 421 ini 50% aja ngasih 1 love orange sama room ini. Biar kuat ya, Iwan Fillah ya. Ya, sudah kok jariah 1 aja untuk love orange-nya. Tap layar sambil zikir. Ya minimal tap layar lah teman-teman. Bantu guys, bantu. Ya, Jazakallah. Akhir yang sudah send. Gini madam, aku tertarik sama Kyo tadi itu. Ketika kuburannya itu kan, seandainya dia menjawab ini ya. Ketika saya tanyakan ini, apa yang harus dilakukan di dalam kekristenan itu supaya dia masuk surga? Nah, seandainya dia menjawab kebaikan, nah saya akan tanya terus, apakah seorang yang melakukan perzinahan, apakah itu masuk surga apa tidak? Kalau dia jawab neraka kan, lalu mengapa di dalam Matius 21 di Matius 21:31 pemungut cukai dan para pesandal yang akan masuk surga dahulu? Nah itu ya, kan katanya harus mengerjakan kebaikan dan para pesandal itu tidak akan masuk surga. Lalu mengapa para pesandal itu bahkan lebih dahulu masuk surga? Iya. Apalagi Hosea disuruh mencintai pelacur kan? Iya. Iya, Hosea kan disuruh mencintai pelacur. Iya, bahkan umat Kristen itu tidak pernah mengikuti. 1, 2, 3. Tidak pernah mengikuti. Kok suaraku grobling ya? Ya, itulah yang kita heran dari mereka ini ya. Dan gini loh teman-teman. Jadi gini, ini oten-oten di bawah pada typing menghina Nabi Muhammad. Padahal gini loh. Jadi gini ya, gini Bunda Irma, gini Dias. Kalau mereka ini selalu menghina Nabi Muhammad, istrinya 13 katanya. Jadi mereka ini fokusnya cuma kepada Yesus. Padahal di dalam Bible-nya itu ada Salomon, istrinya 1000.
Itu adalah tokoh-tokoh dalam Bible dia. Ada Nabi Lut yang menghamilun anaknya sampai bonteng. Ya kan? Jadi sebenarnya mereka ini fokusnya cuma Yesus saja, nggak dibacanya yang lain. Saking apa? Saking nggak sanggup dia membacanya. Apalagi ada buah dada dan buah jakar. Keinginan meraba-raba. Cobalah keinginan meraba-raba. Kok ada keinginan meraba-raba ditulis dalam Bible? Kita bahasanya aja kalau pokoknya kalau di dalam Islam aturannya jelas, tidak boleh berzina. Ya udah, orang ngerti aja tidak boleh berzina. Ngapain diuraikan lagi? Aku buah dadamu seperti gugusan anggur. Apa ini? Kalau aku ketemu penulisnya, aku bilang kayak gini, penulis, kau kurang ngajar kau ya. Kau bilang pula buah dada perempuan kayak buah anggur. Emang buah dada perempuan bertumpuk-tumpuk? Iya kan? Ini penulis yang nggak masuk akal ini. Masa penulis di dalam Bible itu berpuitis-puitis? Buah dadamu seperti gugusan anggur, tubuhmu seperti pohon kurma. Siapa juga yang perempuan itu mau digambarkan seperti pohon kurma? Orang yang rata-rata, dek, bodimu kayak gitar Spanyol loh. Gitar Spanyol keren ya kan? Kecil di atas, besar di bawah. Kalau pohon kurma, beserak, kepalanya aja bergerigi-gerigi. Macam mana pula tubuh perempuan digambarkan seperti pohon kurma? Cobalah. Jadi gini ya, yang nulis aja udah BOTOL. Yang mempercayai lebih BOTOL lagi kan? Ya Allah. Jadi gini teman-teman, jadi mereka ini karena nggak mau membaca kitabnya, ngeri baca kitab itu, kenapa? Ya nggak dia? Suaraku masuk nggak? Masuk, tapi kurang eko dikit dek. Kurang eco. Kurang. Masuk nggak? Masuk nggak? Kerasin sedikit. Suaraku udah full di sini. Oh. Kau tinggal mana dek? Hah? Daerah mana kau tinggal? Aku di Bali, masa lupa. Oh iya, no yang di Bali. Monitornya suaranya ditambah lagi bang. Monitornya suaranya ditambah lagi bang. Monitor. Kayak yang orang Lombok itu dek. Iya, aku orang asli Lombok. Iya, kita kan udah pernah ketemu. Madam, jangan memperlihatkan udah tuanya, pelupa. Memang udah tua, aku nggak apa-apa. Aku mah dibilang nenek sihir, nggak peduli aku. Aku nggak mau jaga image di sini. Orang udah tahu kalau udah madam datang pasti rusuh katanya. Madam, mau denger nubuatan aku nggak? Ya, bentar dekku. Jadi gini ya, Iwan Villa udah paham. Aku ini orangnya garis keras. Volnya bukan 10.000 lagi, 100.000. Jadi kalau ketemu orang-orang kayak keo ya kan, orang-orang dogil bengal-bengal itu, itu aku naik tuh. Short terapi, itu aku itu. Jadi nggak apa-apa, aku nggak ada jual image. Memang aku teriak-teriak kayak gini sih untuk short terapi oten. Tapi short terapinya itu biar akal mereka bangun, logikanya terbangun gitu loh. Itu aja sih maunya aku, nggak ada yang lain-lain. Jadi aku mau dibilang nenek-nenek, entah apapun suka hati kalian lah, nggak peduli aku. Benar, sumpah. Jadi kalau ada yang membenci aku ya maaf ya, aku suaranya emang begini. Habis awatan itu kurang ajar. Masa Yesusnya udah 2000 tahun digituin aja? Ya kan, mempermalukan. Makanya kata Sinio, itu kan cuma digambarkan, yang bodoh lah. Kalau dia masih hidup nggak perlu digambarkan lagi, bodoh. Neo, siapa namanya? Keo ya, bodoh. Itu kan cuma digambarkan gitu. Ya karena orangnya udah nggak ada. Ya kalau ada orangnya nggak mungkin lah didiemin baju kayak gitu dia. Gila apa kau Keo? Bicara sok-sok logika, kau itu nggak ngerti katanya. Sini kau ajari. Hah? Diajarin logika kau aja nggak bangun. Macam mana kau mau ngajarin aku? Ada tamu madam? Ada tamu madam?
Siapa dulu, Mbak? Ya, Mbah. Mbah Putri. Mbah Putri. Mbah Putri. Muslim apa oten? Mbah. Sekali lagi saya tanya, Mbah, Muslim apa oten? Oke. Lanjut, Madam. Ya. Yang bernyali silakan multi. Jadi di bawah orang kepanasan, katanya kalian menyembah Allah sebelum abad ke-7 katanya kayak gitu kan. Lah kau Tuhan kau sampai sekarang nggak jelas. Udah 2000 tahun katanya agama duluan. Katanya agama duluan. Kalian ini suka poligami padahal kitabnya poligami semua nabinya. Tetapi dia bilang gini, Yesus tuh nggak nikah katanya. Tetapi ada gambaran dia itu dicipu-cipu sama Maria Magdalena. Jadi mereka lebih percaya Mbak Irma bahwa si perempuan pendosa itu mengurapi si Yesus dengan cara meminyaki tubuhnya, rambutnya dan menciumi kakinya. Wow. Itu dia lebih percaya nggak nikah daripada nikah. Coba bayangkan Mbak Irma. Mbak Irma, kalau ada hari ini laki-laki lagi berdiri nih di depan umum nih lagi berdiri gitu ya, tiba-tiba ada perempuan, datanglah perempuan membawa minyak, hi darling, diambilnya minyak itu langsung dikasih minyak itu diurapin ke kepalanya dengan rambutnya sendiri. Ya bayangkan ada perempuan jalan Ada mulai. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat. Oh iya. Lagi jualan. Oh, Bapak oten, Pak? Saya Silakan, Muslim. Pak, tanggapi. Hah? Muslim. Oh, Kang Dias. Muslim kok halo apa kau ini? Halo. Kang Dias, mungkin bisa diperiksa dulu Kang Dias. Sama perawat. Periksa Dias. Selamat pagi Bang Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Islam, Abang Islam. Tadi udah salam. Oke, baik. Sekarang aku izin nanya, bisa nggak, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah kalau logika bisa saya jawab. Saya udah on cam nih. Oke. Apa rukun agama di dalam Islam itu ada berapa, Bang? Rukun agama Islam itu ada 5, Mas. Rukun iman ada 6. Bukan rukun Islam. Rukun agama di dalam Islam. Rukun agama nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Ada. Rukun yang ada itu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun agama, Pak, bukan rukun Islam yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan rukun agama. Wah, Bapak ngerokok, jadi kena PL. Bapak. Kamu ketahuan. Oke. Lanjut, Madam. Dengan hikmat, Madam. Mbak Irma, kenapa aku ditulis live dibatasi untuk beberapa penonton? Itu maksudnya apa ya? Iya, Madam, ada pengulangan kalimat, ada Madam, maksudnya apa? Mau kenapa nih? Madam dengerin ya, dari tadi Madam ke saya pemberitahuan. Host, turunin ya, Madam kata TikTok suruh diturunin. Saya nggak turunin, Madam, kasihan. Apa aku turun dulu naik lagi gitu? Ya, Madam turun dulu, naik lagi. Kalau ada akun lain, Madam. Aku kayak tap celup ya, naik turun ya. Ya, sekali-kali seperti Yesus lah. Tapi ya udah, aku pakai akun lain ya, ada bacaan Madamnya ya, naikkan ya. Tapi itu akun baru. Iya, siap Madam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam, konfirmasinya itu TikTok nyuruh turunin mulu. Ya, sekalian nunggu Madam ya. Aku mau bacain nubuatan aku nih. Siap. Tafadhal. Mamirus. Nah, nanti jawab olehnya, bilang oleh nanti Under mah.
Ya. Innahum imbanu kucluk kulluhum majnun. Oleng. Laqad tahaddasu kama law kanuhum anfusahum yastami'un. Oleng. Apwa'uhum atwal wa aquluhum aksar. Oleng. Ibadatuhum mislu anwa mimbanu kutluk bil manzila wa iza sa'alahum an ilahum qalu kaza wa kaza. Sesungguhnya orang yang berasal dari Bani Kucluk itu memang orang gila. Nah, itulah ya. Innahum min Bani Kucluk kulluhum majnun. Sesungguhnya orang yang berasal dari Bani Kucluk itu memang orang gila. Laqad tahaddatsu kama law kanuhum anfusahum yastami'un, ya. Nah, kalau mereka berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Apwa'uhum atwal wa aquluhum aksor. Moncong mereka itu panjang tetapi akal mereka itu yang pendek. Ibadatuhum misnu ajwa min Bani Kucluk fil manzila. Nah, sesembahan mereka yang berasal dari Bani Kucluk itu seperti stop kontak lampu ya, seperti saklar lampu yang bisa hidup dan mati. Nah terus coba mana? Kok turun watchnya ya? Aman Bang, aman. Watchnya mana nih? Gak ada watch. Hotelnya ini Bang. Hotelnya lagi ada di belakang pintu, dia sambil menangis. Menangis itu Bang. Saya mau kasih lapel, cuman dia tuh turun. Yuk hotel ya, dimanapun Anda berada silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Salam satu Tuhan ya semuanya ya, jangan 3 ya, 1 saja. Satu saja bagusan 3. Ya Bang Abu ya, sehat kah? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, syukran. Otenya berserak, tadi si Chris Evan dia kagak sabaran. Capek ya, gabut nggak ada Oten gitu ya Ustaz ya. Itu dia, Oten ini perlu di museumkan, sudah menjadi makhluk langka. Perlu di museum. Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Fillah mohon di follow ya akun barunya Madam, dibantu ya. Jadi akun aku yang 3 itu nggak tahu aku passwordnya, lupa aku. Nah, akun yang tadi sebelumnya itu sebenarnya kalaupun itu di ban, yang sayang itu cuman ini video-videonya yang ku upload karena itu semua tentang ilmu-ilmu semua. Jadi kalau saya sih di ban buat lagi nggak masalah, cuman capek mengupload videonya karena udah 550 video. Jadi tangan aku pegal juga, jari aku pegal. Nah, kalau masalah di ban kayak gini nggak peduli aku sumpah. Aku buat lagi nggak peduli aku sumpah. Cuman videonya aja. Mana Oten? Jadi kalau ada yang mau follow, alhamdulillah ya. Yang penting room ini di tap layar sama kirim 1 love orange, itu aja. Ini klinik soalnya klinik. Ini klinik gratis untuk Oten. Bentar. Ini pasien saya yang lama tidak konsultasi. Dia pasien yang sangat baik. Kristen yang santun, paling santun di dunia ini orang. Chris, selamat sore Chris. Selamat malam. Nah ya, lo lagi di mana Chris? Kok malam di sana Chris? Di Amerika.
Di mana? Di Amerika bersama Edi. Kalau dengar Abu ya. ini pasti kejang-kejang nih. Nggak salah ini orang katanya santun. Ya, Kak. Coba ya. Kalau dialognya sama ODGJ satu. Mana mungkin dia santun, sama aku aja teriak-teriak. Ini udah masuk si bapak ini ya, jadi tolong love orange. Karena kalau nggak goyang nih, soalnya pasien lama nih, nggak sembuh-sembuh dia. Dari yang namanya bintang pajar, Bun, dulu namanya bintang pajar dulu. Sekarang makanya dia selalu ribut sama aku ini, Abu ya. Ini dia ini dari yang ngomong sampai lembut kayak Abu ya, santun, sampai kayak aku masih aja bengal kau. Jadi orang ini kalau kita bacakan Bible-nya, di dalam Bible-nya itu kita bacakan, ditutup kupingnya tuh. Bahkan ada ibu-ibu ya diskusi, Bu, bentar ya kita bacakan. Oh ya, gak usah, aku mau pergi. Jadi kayak ketakutan dia dibacain Bible-nya, malah lari dia, kabur. Ada ibu-ibu yang madu. Bu, kita bacakan ya. Udah ya, aku mau pergi dia. Udah ya. Ini si Aminah ini otaknya setengah ini katanya nabinya ini. Setengah nggak apa-apa, yang penting berfungsi daripada kok nggak ada otak. Jadi otakmu ada tapi nggak fungsi. Kenapa saya bilang nggak fungsi? Sekarang aku tanya sama kau, Chris. Tuhan kau disalib 2000 tahun yang lalu dalam gambaran rupa seperti itu. Ini 2000 tahun loh. 2025 bulan 10. Kok nggak ada kesadaran kalian untuk merubah image-nya, kawan? Kawan. Dibilang kalian anak domba, kami nggak pernah manggil kau anak domba. Yang paling lucu, mereka ini ngomong domba, yang dimakan babi, yang dipelihara babi, yang melihara domba malah muslim, yang makan domba, ya kan, yang menyembeli domba muslim. Mereka makan babi, makan anjing, makan darah yang dilarang. Aduh, setelah si Chris aja penghujat kabur sama madam, telinganya sobek gitu. Ya itu realita aja, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuman bacakan aja realita ini ya kan. Kalau nggak ada hebat-hebatnya, suara aku aja gede. Nggak ada hebatnya, suara aku aja nih. Orang ini memang ngoten-ngoten ini ya kan. Kalau dengar suara keras kayak kita kayak gini, nggak sanggup dia, woi. Nggak sanggup aku. Hah? Yang salah Oten, Madam tidak pernah salah. Tap layar, follow Madam. Madam tidak pernah salah. Ayo. Jujur aja ya, realita kan. Dia bilang anak domba. Anak domba itu kita dengar cuma di Bible, woi. Emang ada manusia bilang anak domba? Domba itu kan derajatnya nggak sama kayak manusia. Dibilang anak domba. Oke lah ya kan, oke lah, nggak apa-apa, kita terima gitu. Tetapi mereka nggak pernah makan domba. Yang dimakan bebong. Kan nggak nyambung kan? Yang dipelihara bebong, malah yang makan domba muslim. Enak loh woi, kambing lo enak loh. Mantap kali kambing itu, dagingnya lembut ya kan. Nah itu masa bebong. Udah jelas secara medis juga gini ya, Kristennya gini. Di dalam Bible-nya dilarang. Udah, Tuhannya juga nggak makan ya kan. Nah, tetapi secara medis juga dikasih tahu nggak boleh makan babi. Kenapa? Secara medis babi itu pencernaannya sama kayak manusia, jadi nggak boleh. Katanya enak loh babi, ya ampun.
Berzina pun enak, kenapa dilarang? Kalau kamu yang enak-enak, semuanya bisa sama kok kayak gak makan. Makan apa? McDonald enak, ya kan? Yang manis-manis enak, tapi itu dilarang. Kenapa? Kenapa kau dilarang dokter kau percaya? Bu, iya Pak. Besok jangan makan gula ya Bu. Siap Dok. Manjaf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak, aku dengar dia tadi meludah. Aku pikir dia mau meludahin aku. Oh enggak. Enggak. Lagi enggak enak lagi batu ini dengar komal lah. Abu ya, aduh enak betul ada madam kan. Ya. Bentar lagi Bang Dewa typing nggak jelas. Bisukan. Naikin madam enaknya ngaco Kak. Dewa siapa itu? Dewa siapa? Nah, bisukan Bang Dewa bisukan. Kang Dewa Kau. mau naikin madam, mangga tuh. Dewa, menopause nih aku dahan. Nggak usah macam-macam kau. Tampar-tampar kau nanti Dewa ya. Bercanda. Ada yang mau disampaikan? Kalau sudah, kami turunkan untuk kursi untuk OTN. Iya. Saya hanya itu aja. Saya baru masuk komal ini kan ngelihat madam. Aduh, enak sekali mendengarnya menghujat Kristen itu kan. Menghujat? Dan saya Saya nggak menghujat Pak. I tell the truth. Saya bicara realita kok menghujat. Ngeri kali orang ini, aku bilang menghujat, oi. Dengar dulu, bukan gitu maksud saya. Maksud saya gini. Iya, mau saya aplikasi. Menghujat katanya. Menghujat ya Kristen dengan data. Tapi loh, kok menghujat Pak? Bukan menghujat namanya Pak. Iya, balas orang Kristen menghujat kan? Bukan menghujat Pak, menghujat itu adalah memaki mereka tanpa data. Kita ini cuma membeberkan realita yang terjadi, bukan menghujat namanya itu. Diskusi, cuma suaraku keras. Iya, saya senang ya. Ini boleh tanya ini. Mendingan Bapak turun, jangan ngomong lagi nanti dimarahin lagi sama madam. Masa aku dibilang menghujat, woi. Menghujat itu dilarang Allah Pak. Suaranya lantang, cuma dia demen kebenaran. Iya. Bapak di bawah di absen orange sama di follow dulu madamnya. Ya Pak ya. Tolong ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak itu baiklah sebenarnya, tapi Pak Bapak udah kayak gini. Oh enak ada madam, tiba-tiba menghujat kayak. Dinaikkan aku di bantengnya aja. Jadi gini teman-teman, beda ya, menghujat itu kayak rum-rum Kristen yang menghujat, yang ngomongin Nabi Muhammad, Allah, padahal tidak seperti itu menghujat. Ya, berkata-kata tidak sesuai konteks, itu hujat namanya. Karena dia berbohong. Hujat itu artinya, saya bilangnya, kadang-kadang kita ini belajar bahasa Indonesia dulu kayaknya ya. Apa arti menghujat? Supaya kita tahu ya. Untuk Muslim untuk menggunakan kalimat agar tidak framing. Ya, ini ya. Menghujat berarti mencaci maki, berbicara jahat, memfitnah atau menghina, seringkali dengan menggunakan kata-kata sopan tidak senonoh. Nah, kalau kita ya, kalau saya bilang tadi begini, Pak, saya bilang, kenapa sih udah 2000 tahun image atau gambaran Tuhan Anda yang lagi dilecehkan dengan Romawi dibiarkan seperti hari ini? Itu namanya nggak menghujat Pak, membeberkan pernyataan yang benar walaupun pahit menurut mereka secara nyata dan keras. Kalau menghujat berarti mencaci maki, berbicara jahat, memfitnah. Saya nggak memfitnah, emang benar kan?
Jadi dia tadi si Kio bilang, ya iyalah itu kan cuman digambarkan. Jadi orang yang selalu bicara logika ini, aku bilang, Kio, coba aku perhatikan, apa benar kau benar pintar? Ternyata dia bego. Itu kan cuma digambarkan. Iya digambarkan, orangnya udah nggak ada. Kalau orangnya masih hidup ada yang buat kayak gitu, pasti dia malu. Ya, gitu. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi. Realita yang terjadi ya di negara-negara yang mayoritas sebenarnya Kristen seperti Amerika, Eropa, mereka menggambarkan mereka berpakaian Yesus, jual Coca-Cola. Itu bukan Islam, tidak ada negara Islam yang memakai baju Yesus untuk seperti itu, nggak ada. Cuman ada di negara-negara Kristen sendiri. Kalau nggak percaya kan tengoklah kan Google. Digambarkan Yesus itu dalam keadaan jualan lah, lagi ngapain lah, perang lah, tinju-tinjuan lah. Coba siapa yang buat itu? Coba bukan Islam, bro. Tetapi kalian menutup mata. Benar nggak Mbak Irma? Benar sekali. Benar, sesuai data valid. Sedikit interupsi, Madam. Saya pastikan Muslim tidak akan ada yang naik lagi karena takut sama Madam. Ini namanya pencitraan yang mengerikan nih. Dan satu lagi ada yang di bawah. Kalian kalau nggak berani. Mbak, aku mau kopi, Mbak. Ya, kalau nggak berani naik minimal bantu tap ya. Sama tolong kamu buat ini. Merah. Kita lagi ngomong udah kayak oten aja. Nah, ada Pak Agustinus nih, ada Pak Agustinus ya. Silakan oten-oten. Ya, kasih kaldu dikit, garam, merica. Kaldu dikit, garam. Dilipis. Bang Abu ya. Itu undang si JCT dong. JCT naikin. Nah, dia pengecut nggak berani naik. Udah 1000 kali gua undang nggak berani naik ya. Bani typing. Ada tamu ini. Oh iya. Ada tamu. Elzin, Suhandi, Bang. Selamat pagi Bang. Bang Elzin. Ya Bang. Ya. Bobo cantik Bang. Bang Suhandi. Selamat pagi Bang. Iya Bang. Makasih Bang. Sehat-sehat Bang. Aduh, berserah Jangan Madam ngomong, dia nggak tahu kalau di mute sama saya. Aduh, maaf Madam. Lagian bocor. Oh iya, maaf. Iya. Ini I love Ryan ini the one that I knew. Raihan. Yes. Is it you? Raihan come from in London. Raihan, is it you? Yeah, I think so. Is this Madam? Assalamualaikum Raihan. So long we don't talk each other. Where you been? Where you been, Raihan? Alhamdulillah, I'm fine. I'm good. Alhamdulillah. I am good too. Just getting old, you know. Yeah. It's been a long time not to talk. I think like a year, right? More than a year. We don't talk each other, right? Yes, 1 year. About 1 I year. lose contact with you because I got banned. All the other akun. Yeah, that's why I was looking for your account, but I cannot find it. It's easy. You just put Madam. It's gonna be me. Yeah, but you know that there is so many Madam's name in our Muslim polyjet, right? Exactly. But you know, to be honest, I'm the one who did that for the first time in 2020.
Are you the first one? Yeah. Before the other madam from Europe, I'm the one who do it, madam. Yeah, but you know that, right? Alhamdulillah, madam, I have a good news for you. That do you know? Have you been to the international life again? I lost all the contact. I don't have anything anymore from them. Okay, let me follow you. Yep. And then I will send you like Orthodox Muslim brother Libiano. You know him? I know Orthodox. I've been follow him, and he's great. He's very great. He's from Alhamdulillah. Sister real Livy. Sister real Livy. Yeah. Like I want to talk about. I want to talk about. Ngomong bahasa Inggris gua kepental. Love orange dong teman-teman. Love orange. Yang cinta diskusi lintas iman, untuk love orange-nya. Mereka dengar aku bahasa Inggris, madam pintar katanya. Kita semua Islam pintar. Kalau nggak pintar kita nanti ten. Kalau kita nggak pintar kayak ten nanti. Kita semua pintar kawan-kawan ya. Ada madam ya. Kalau ada tamu madam diem biar gak usah saya diemin, biar saya sapa dulu. Pagi sir. Pagi sir. Sir. Panggilnya jangan ser deng, user gitu. Kalau ser nanti kalau lagi buah dada buah jakar baru ser. Memang ya nggak ngerti aku orang ini ya. Mereka menghujat setengah mati Islam. Oh kalian dasar agama ini agama itu. No, baca no Bible lo. Jadi mereka nih kalau ngomongin Nabi kita jijik kali, begini begitu. Nabi lu tidur sama anaknya. Nabi istri 13 bingung dia. Tapi yang istri 1000 diam aja dia. Oh itu contoh yang tidak benar. Bodoh, dia anak Tuhan. Solomon dibilang anak Tuhan. Kalau dia itu dimarahin Tuhan, mana dalilnya? Dia dibilang anak Tuhan. Jadi Kristen ini kalau diskusi fokusnya cuma Yesus saja. Kami agama duluan. Iya, terus kenapa kau poligami bilang Islam? Poligami duluan dalam Bible kau belum? Nanti gini ya, jadi gini, dia tidak percaya kalau Yesus itu menikah. Jadi dia membiarkan Yesus itu tidak menikah, tapi melakukan apa dia? Dicium-cium kakinya perempuan. Jadi nggak salah orang-orang Eropa itu seks bebas, nggak nikah dia. Bener nggak Raihan? Yap. Mungkin ayat yang mereka ini tertampar dengan sendirinya ya madam ya. Kayak mereka selalu bilangnya wanita dalam Islam nggak punya hak gitu kan. Dan sebagainya harus nurut suami. Ini aku mau nunjukin, Bang Abdullah bisa minta tolong nggak aku gedein layarnya? Minta digedein emangnya kecil. Gede dong layar. Layar, bangun. Bangun, apanya yang bangun? Nih, bener nih. 1 Timotius 2:11-12. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah berdiam diri. Artinya ketika kita para laki muslim atau non muslim sedang ini dalam konteks dalam ayat ini tuh bukan hanya agama doang madam.
di Kristen itu. Dalam segala hal mereka harus patuh dengan laki-laki, harus berdiam diri, dan dia tidak punya hak untuk ngatur laki-laki. Sedangkan di dunia debat banyak kan Kristen wanita yang bercakap, ngomong Alkitab lah, Al-Quran lah. Mereka nggak ada hak ini kalau dalam ayat 1 Timotius ini 2:11-12 ini. Iya, iyalah. Tentu banyak deh. Nah, aku jadi juga nyarinya ini lagi ayat Bible woman tidak hak berbicara. Ini aku ngomong ini ke debat para wanita Kristen nih, nggak bisa. Mereka kan suka bawa dalil hadis yang woman hak brain itu ya, setengah otak. Nah, aku gini aja. Jadi ini data ya. Ini data ini. Mereka nggak boleh. Sejak agama Kristen diresmikan tahun 315 Masehi, kuil-kuil kaum pagan semakin banyak yang dihancurkan oleh pengikut Kristen dan pendeta mereka pun juga dibunuh. Antara tahun 315 dan abad ke-6 Masehi, ribuan orang pagan disembelih. Pendeta-pendeta Kristen memilih seperti Mark Aretusa atau Cheryl dari Heliopolis terkenal sebagai penghancur kuil dan membunuh. Kaisar Kristen Theodosius tahun 408 sampai 450 bahkan membunuh anak-anaknya sendiri karena mereka bermain-main dengan patung-patung pagan. Menurut penulis Kristen Chronicles, Kaisar melakukan hal tersebut karena dia berusaha mematuhi seluruh ajaran Kristen. Pada abad ke-4 Masehi, filosof Sokrates dihukum mati atas perintah penguasa Kristen. Tahun 415 Masehi, Hipatia dan Alexandria. Hipatia adalah seorang wanita filsuf dalam ilmuwan Yunani dari Alexandria, Mesir. Ia juga wanita pertama yang menjadi ahli matematika yang juga mengajarkan filosofi dan astronomi. Ia hidup pada masa Mesir Roma dan dibunuh oleh masyarakat Kristen Koptik yang menuduhnya sebagai penyebab kekacauan dalam agama. Ia dijuluki sebagai pembela ilmu pengetahuan yang gagah berani melawan agama. Dan beberapa pendapat para ahli menyatakan kematiannya menandai akhir dari zaman Helenistik dan dimulainya zaman kegelapan, yaitu The Dark Age. Ia diseret kemudian tubuhnya dipotong-potong oleh orang Kristen yang dipimpin oleh pendeta Peter. Jadi dek, kalau kamu ngomong sama orang Kristen, bilang aja ini. Si perempuan, ia juga wanitanya, namanya itu adalah Hipatia dari Alexandria. Hipatia adalah seorang wanita filsuf dan ilmuwan Yunani dari Alexandria, Mesir. Jadi mereka ditampar. Banyak lagi nih, Kaisar Karl pada tahun 782 Masehi memenggal kepala 4.500 orang Sakson karena mereka tidak mau memeluk agama Kristen. Coba gila nggak tuh? Gila nggak? Ya, kaum tani yang tidak mau membayar sumbangan kepada gereja dijatuhi hukuman mati. Mereka berjumlah antara 5.000 sampai 11.000 pria, wanita dan anak-anak dibunuh pada tanggal 27 Mei 1234 dekat Altenich, Jerman. Coba bayangin tuh. Abad ke-16 dan 17 Masehi tercatat puluhan ribu warga Irlandia dibunuh. Pasukan Inggris terjun ke wilayah ini untuk menjinakkan orang-orang Irlandia yang liar. Mereka dianggap tidak lebih dari binatang yang hidup tanpa mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Seorang pimpinan tentara Inggris terkenal kejam adalah Humphrey Gilbert. Humphrey Gilbert yang masih bersaudara dengan Sir Walter Raleigh memerintah untuk memenggal kepala semua tawanan. Di Semlin dan Weselberg, Hungaria pada tanggal 12 sampai 24 Juni 1096 pada tanggal 12 sampai 24 Juni 1096 ribuan orang dibunuh. Dari 9 sampai tanggal 26 September 1096 sekitar 1.000 orang dibunuh di Niksala, Khaeran, Turki. Pada tanggal 11 Desember 1098 1.000 orang Muslim dibantai di Mara. Di lokasi ini tentara salib kehabisan makanan. Mereka menderita kelaparan, kemudian mereka mengambil daging mayat musuh yang sudah mulai membusuk dan memakannya. Di Christian Chronicle Albert Algensis
Tentara salib menaklukkan kota Yerusalem pada tanggal 15 Juli 1099. Lebih dari 60.000 orang dibantai, terdiri dari atas Muslim, Yahudi, laki-laki dan anak-anak. Salah satu saksi mata menyatakan genangan darah manusia di depan kuil Solomon setinggi pergelangan kaki orang dewasa. Gila nggak itu? Gila nggak? Madam. Ada peringatan, itu kata-katanya agak difilter. Wah. Bentar. Sapa dulu. Nona. Selamat pagi Nona. Nona. Wah, kagak jelas yang naik kenapa sih? Dia mau distraction. Ya mungkin aku baca tadi harus pakai kata-kata halus ya. Semangat aku. Ngeri kali ya kan. Tapi mereka selalu bilang teroris. Padahal yang ngebombing Jepang itu orang apa? Amerika. Agamanya apa? Kristen. Ya kan. Yang membombardir Irak agamanya apa? Kristen. Coba bacain ayat Lukas, Madam. Lukas 19:27. Sorry? Lukas, can you read Lukas berapa? 19:27. 19:27, oke. Tapi itu ada kalimat yang harus difilter ya, Bu. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bombonglah mereka di depan mataku. Apa tuh ya kalau apa ya? Kill. What is kill in program language? Not lie. Metongkan. Metongkan mereka di depan mataku. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan metongkanlah mereka di hadapanku. Ada mengerikan orang ini. Jadi Oten ini nggak pernah baca kitabnya. Jangankan baca kitabnya, jangankan mau denger histori-histori zaman dulu, baca kitab aja kagak. Penting, madam. Yang penting. Waalaikumsalam. Madam. Hah? Yang penting Ibu Puan. Bentar. Ibu Puan, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu Muslim Bu, Muslimah. Alhamdulillah, Islam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ini saya di bawah aja lah, Bang. Ya. Kenapa aku naik? Dibantu ya, Bu. Ayo pengen di bawah, mau kenapa naik? Pengen di bawah. Boy, apalan habis ntar. Ibu, nanti tolong di-tap rotor layar, box orange-nya. Follow, madam. Mau follow saya boleh. Terima kasih. Follow semua lah. Tapi Puan apa lah naik ke atas Puan? Mau bicara apa lah? Tadi dinaikkan, bukan saya naik. Oh, dinaikkan. Mak, ngeri kali, Bu. Abu ya, kau menaikkan kau Abu ya? Woi, dinaikkan perempuan ni kayak mana kau ni Abu ya? Nggak bisa, ya ampun, hilang apa lah. Ya Ibu Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu ya ini sembarang menaikkan aja. Ingat, cukup satu. Madam. Woi, masih kurang, Boy. Dua kurang, Boy. Ya, saya tetap satu karena akhir Rehan ini belum punya satu pun, belum punya dia. Kurang, ini dua kurang ini, Boy.
enggak. Iya di luhur 2 ya tuh. Jujur ini madam lagi makan, jadi tolong tentara cuma ke Mbak Erma doang dulu ya. Aku masih breakfast. Makan Udah aku minta tolong ini deh. Irma aja, aku aja kali ya. Tapi takut di ban, kena ban lagi. Nih ya, aku mau mendukung apa yang tadi Madam sampaikan ya. Bukan hanya sejarahnya saja, ternyata dalam kitab sucinya juga ada. Bentar. Ini. Dibuka, mantap, lanjut. Ya, dalam 1 Samuel 15:3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Ini bisa pada baca kan? Segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Ini semuanya laki-laki maupun perempuan, kakak anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Yang aku mau sampaikan kepada mereka, kenapa salah anak-anak itu apa ya yang lagi menyusui? Terus kanak-kanak apa salahnya? Terus lembu binatang apa salahnya? Domba apa salahnya? Onta apa salahnya? Keledai apa salahnya? Ini janganlah ada belas kasihan kepadanya. Ya ampun ya Allah. Parah kali ya. Nih Samuel 15:3 ayatnya. Sangat menarik bukan? Bentar aku tunjukin lagi ayat yang lain. Masih banyak nih. Aku kalau gini Bang Abuya betah, aku udah bikin catatan kayak jurnal aku ayat-ayat beginian. Ya dilanjut aja buat edukasi. Lanjut. Edukasi. Bentar. Lukas bukan ya. Ini kena ban gak ya Bang Abuya? Soalnya tadi kena ban loh. Ini aku nunjukin ayat ini Bang. Kalau ada Bunda Erma nggak akan kena ban. Lanjut. Ulangan 2228 kan mereka selalu bilangnya, oh ya Muslim harus ini ya, bisa diajarkan poligami dan lain-lain, gak ada segala macam ya kan. Dalam Ulangan 22829, jika seorang laki-laki ketahuan ini nih harus diginiin kali ya, ya nggak bisa lagi nih memperkaos seorang gadis yang belum bertunangan, maka laki-laki itu harus membayar mas kawin sejumlah 600 gram perak kepada ayah perempuan itu. Perempuan itu harus menjadi istrinya dan tidak boleh diceraikan seumur hidup karena laki-laki itu sudah memaksa dia. Oh my god, ini apa nih? Nih nggak bisa baca Bang Abuya, bisa baca nggak ini? Yang ini dengannya. Iya. Jadi itu tadi di bawah ada yang ngomong begini deh. Baca konteksnya, kenapa disebabkan seperti itu, gamblang katanya. Halo dek, ya jadi gini. Yang namanya pernyataan dalam suatu kitab suci itu ya, kita nggak bisa putus-putus. Ini kan bukan 3, ini sudah 1 paragraf. 1 paragraf itu memiliki arti. Ya, jadi kamu mau bilang jangan begitu, baca konteksnya. Kamu tidak bisa lari begitu kita bacakan yang tadi memetongkan orang depan mereka, ya. Belum lagi Amsal. Kamu mau bilang apa? Kalaupun kau bilang misalnya Amsal itu, marilah kita setelah suami aku pergi, marilah kita memuaskan birahi. Kamu bilang misalnya begini, ada yang bilang begini, oh itu artinya ketidakbolehan di dalam agama kami. Kalau tidak boleh larangan itu cukup dibilang tidak boleh berzina. Ini dijelaskan secara clear. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, dek. Kau bayangkan kalau ada anak kecil baru mengerti seks, mak, orang ini kayak gitu-gitu dari malam sampai pagi, wow. Ya coba. Ada tamu, Madam izin ada tamu. Oh ini adekku ini. Bang Adi. Apa dulu Abang Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, koma sedang tidak baik-baik saja Kak Ardi, ada Madam. Koma tidak baik-baik saja, ada Madam kan. Jadi kalau ada dokter-dokter yang sudah canggih di sini, hati-hati Oten ya.
Ini adik-adikku dokter-dokter terkemuka di sini. Coba yang berani kalian naik. Lanjut. Kalau udah ada madam, meskipun otennya cowok disemprot habis kalian. Makanya gue kecilin madamnya biar kagak kelihatan. Otennya Itu cuman short terapi doang, Dek Ardi. Kalau ilmu ya aku menyerahkan ke Dek Ardi inilah biar KO itu si oten-oten. Ya kalau keilmuan sih gini madam, semua orang Islam itu keilmuannya luar biasa. Kenapa? Karena berdiri di atas kebenaran Islam, gitu loh. Sepintar-pintarnya orang kalau ditaruh di atas ketidakbenaran selain agama Islam, gitu kan, ya rontok juga. Misal ada profesor, doktor, apa gitu, SPD, MPD, apa gitu ya kan, tapi dia Kristen, ngomong soal agama, habis dikulitin sama orang Islam. Iya benar Kang, sepakat Ya kan? saya. Coba, masa profesor dokter nggak ngerti 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Dia bilang 1. Nggak ngerti 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Tes. Kalau enggak? Iya. Host ganti judulnya menjadi buktikan Yesus disalib. Itu ada orang bawah di bawah nih, tolong di si Plaji, tolong Mbak Irma disapa dulu Mbak Irma. Platji. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Oten. Muslim. Oh, mohon maaf. Instruksi. Untuk yang naik, kenapa sih yang naik nih? Kalau yang naik, kalau kagak mau ngomong kagak usah naik. Enggak, sebenarnya mungkin lagi tap layar, dia kepencet. bukan lumayan lama Mbak Irma. Menurut aku dia cuman mau muji nyali, tapi nggak kuat dia, masih kena auranya dia langsung kabur. Madam, ini madam bawa loh, ini madam perang salib. Oh, kenapa dia? Nih baca nih, Muslim won. Menangnya guys, karena gini aja. Ini Bang Rehan Muslim kan? Alhamdulillah. Oh ya, student dia. Gini aja. Ini kan komelnya Abu ya. Kita bikin sepi dengan cara apa? Kita ngomong Inggris semua yuk. Gak usah ngomong bahasa Indonesia, ayo. Kita bikin sepi komel ini, ayo. Ya, bagaimana maksudnya ini Muslim menang dalam perang salib. Gak, sebenarnya Bang Ardi, yang harus kita pelajari adalah bahasa roh. Bahasa roh ini yang paling perlu kita pelajari, bahasa roh. Gimana caranya? Nah, kita tanya nih Bang Lambena, kita tanya bentar-bentar, kita tanya Bang Lambena. Bang Lambena, selamat siang Bang. Bang? Iya boleh Bang. Oh ini jelas Oten ini kayaknya nih. Oten Bang. Bang? Oten. Iya Bang, saya Kristen. Oke. Oh Kristen, baik. Orang Kristen ya? Kang, dites dulu Kang bahasa roh, bisa nggak? Bener gak Kristen dia? Tunggu dulu. Bang Lambena ini orang Kristen betul ya? Iya. Ya Oten berarti orang Kristen, gimana sih? Tahu itu kan kata manusia, bukan kata-kata. Lah iya. Lah emang Kristen itu muncul pertama kali itu apa kata Tuhan? Ayo. Kata Tuhan apa kata manusia itu Kristen itu? Ayo. Kristen itu kan gereja mula-mula dapatnya di Kisah Para Rasul ya. Iya, pertanyaan saya, Kristen itu perkataan pertama kali penyebutan Kristen itu Tuhan yang nyebut atau manusia yang nyebut tuh? Ya, manusia. Ya sudah, berarti ciptaan manusia berarti. Gimana? Maaf suaranya besarkan sedikit, kalau kecil Bang. Loh, suaraku kecil teman-teman. Abu ya, suaraku kecil. Suaraku kecil.
Kecil lah Kang, kecil, Ya Allah, malu-maluin bentar. laki-laki suaranya kecil, harus besar laki-laki mah besar lagi. Cek. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Abang kesetanan, abang marah-marah. Santai Dindaku, kandamu ini santai aja Dinda. Kandamu ini santai Dinda. Santai dulu Dinda. Iya, saya hargai Dinda loh. Santai Dinda. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Di sini ada tema buktikan Yesus disalib. Oke. Ada bang. Tapi kita boleh nggak minta data, tapi datanya yang valid, bukan yang invalid. Jangan yang invalid. Ya. Memberikan suatu gambaran dalam Alkitab gue bang. Engkau percaya enggak? Ini bukan soal bahas kepercayaan, data. Buktikan ini bukan soal gini, pembahasan bukti. Santai Kalau nggak ada Dinda. kepercayaan gimana bang mau percaya bang? Dindaku, dengerin dulu Dinda. Kalau yang namanya buktikan, ini belum ke taraf percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena bahasan buktikan ini bukan kajian teologi, tetapi kajian filologi. Dinda paham nggak? Ini aja bang. Ini Dinda gampang paham aja nggak? bang. Pertanyaan abang ya. Abang Nggak paham dia. Gimana? Bang, gue tanya dulu bang. Bang agama apa bang? Saya agama yang disebutkan oleh Tuhan langsung. Nah, mampus. Ya, siapa bang? Siapa bang? Islam. Ya, berarti abang ikut hukum Taurat nggak bang? Gimana? Kau ikut hukum Taurat, engkau selama ini Lu ngapain bawa-bawa Yahudi? Ngapain bawa-bawa ya? Anda itu Kristen bukan Yahudi. Anda itu Kristen bro. Engkau mengikuti hukum Taurat dalam kitabmu nggak bang? Anda itu Kristen. Bang, gue bukan tanya, Yahudi. Kau mengikuti hukum Taurat dalam Alkitab, dalam Al-Quranmu nggak bang? Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Tapi di dalam Al-Quran abang nggak ada hukum Taurat ya? Nih saya ulangin ya. Saya ulang ini bahasa Indonesia nih ya kan. Hukum Taurat itu ngomong sendiri. Untuk setiap manusia yang hadir dalam sini untuk gara-gara hamba jadi hamba uang gitu bang. Dinda. Ini kebenaran loh bang. Nggak boleh, bang. Dinda, jangan ngomong sendiri. Gantian kalau diskusi itu Dinda. Hukum Gue tanya Taurat. iya dan tidak, nggak dijawab. Santai Dinda. Tema kita adalah data yang valid. Bisa nggak? Silakan. Bisa nggak? Itu tema kita kali ini. Ini nggak bahas-bahas. Taurat bisa. Abang pual Quran bang. Enggak, ada nggak Yesus disalib? Ada nggak bukti? Ada dalam buktikan. Alkitab kita, Bible kita. Silakan buktikan di mana tertulis Yesus disalib dengan data yang valid. Nah, silakan. Tahu ya, gue ya, kenapa kok sulit kali? Kamu membaca dengan ayat dengan Iya, silakan Dinda, Dindaku. Nggak Rido, Dinda. Ya tenggelam ya. Sedikit ikhwan fillah, saya terpental sambil tap ya saudaraku. Darel, Bre, selamat siang Bre. Halo, selamat siang Bu ya. Gue mau nanya sama lo, kenapa sih lo harus ganti-ganti nama? Oh, nama anakku semuanya ini. Biar segar aja. Seger bukan segar-segar, lanjut. Darel, di-mute dulu, berisik lah kau. Ini benar-benar, ini nggak ada yang mau naikin yang emat ketawa itu guys. Gimana Rehan? Nggak ada yang mau naikin ini nih, yang emot ngakak nih, yang emot ketawa nih. Yang mana? Itu yang saya tag. Hah? Yang itu, mana nih? Nggak ada. Ada ini. Aduh, kayak Manardi. Apa itu? Oke, dua orang sekaligus gak apa-apa. Dalam ranah akademis, dalam ranah kajian apapun itu kajiannya, itu pasti dibutuhkan sebuah bukti, betul nggak, Dadel? Betul. Ada nggak bukti yang valid
mengenai Yesus disalib. Tapi kalau bukti yang invalid itu ada. Saya tahu itu bukti yang invalid. Jadi nggak valid itu. Itu ada itu. Saya tahu. Saya minta bukti yang valid. Ada nggak? Bukti yang valid about crucifixion of Jesus. Acuan bukti validmu nih seperti apa yang kau inginkan? Yang namanya valid itu pasti akademis.